Saya yakin bukan hanya saya, tapi publik banyak yang menunggu klarifikasi dari Repli Hormon dan Dr. Tifu soal dugaan perselingkuhan mereka sebagaimana yang diungkap Farhad Abbas. Tapi kita dibuat kecewa. Sudah beberapa hari lewat, keduanya seperti bungkam. Tidak ada klarifikasi yang terang benderang. Apalagi membuat laporan polisi jika merasa Farhad menebar fitnah. Jadi ini seperti anti klimaks. Mereka diam. Tapi pertama-tama, saya harus tegaskan lagi. Saya tidak menyebut dugaan perselingkuhan ini antara Refli Harun dan Dr. Tifa. Karena saya lihat di kolom komentar di video sebelumnya, banyak yang mengaitkan dengan mereka berdua. Menurut keyakinan saya, inisial yang Farhad Abbas maksudkan adalah Repli Hormon dan Dr. Tifu. Oke, kita lanjutkan. Jadi memang diamnya Repli dan Tifu ini tidak biasa. Karena kita tahu karakter Repli Hormon biasanya langsung merespon di kanalnya setiap ada isu yang menyerang pihak mereka. Apalagi yang menyerang dirinya. Tapi seolah-olah Repli seperti ketakutan dan ingin menutup isu ini dengan memilih diam. Si Tifu juga begitu. Tidak membuat klarifikasi secara proper dan terang benderang. Memang ada cuitannya di akun X. Tapi di situ si Tifu hanya menegaskan dia tidak mau menanggapi. Menurutnya buang-buang waktu, dia menyebut itu hanya isu murah. Yang lucu dia mengalihkan ke topik BBM langka dan Perang Dunia Ketiga, yang menurutnya lebih penting dibanding isu tersebut. Ya semua orang juga tahu isu BBM dan Perang Dunia itu penting, tapi tidak ada kaitan dengan kasus hubungan spesial yang diduga dilakukannya bersama si pakar hukum tata boga. Jadi sangat kelihatan, si Tifu juga menghindar untuk memberikan klarifikasi. Padahal si Tifu ini juga paling sering menanggapi setiap isu yang muncul jika memberatkan pihaknya. Ini bagi saya jadi pertanyaan besar. Sifat menghindar memberikan klarifikasi ini bisa menjadi tanda-tanda bahwa pernyataan Farhad Abbas itu benar. Karena jika tidak benar, harusnya mereka tampil membantah dengan tegas. Jika perlu memproses hukum Farhad jika itu salah atau fitnah. Jadi dengan tidak adanya klarifikasi dari si Repli dan Tifu ini, bagi saya seperti blunder. Karena mereka seperti mengakui perselingkuhan itu dengan tidak memberikan bantahan tegas. Dan publik bisa beranggapan bahwa perselingkuhan itu memang benar. Yang menarik yang malah merespon isu ini adalah DHL atau Damai Hari Lubis. Dalam pernyataannya terbaru, malah dia mengaku siap menjadi saksi untuk Farhad Abbas. Dia juga mendorong kasus ini dilaporkan ke polisi. Dan yang melapor itu suami dari Dr. Tifu. Agar kasus ini bisa terbongkar. Karena Repli ataupun Tifu seperti bungkam. Mereka seperti sepakat untuk menyembunyikan sesuatu. Mereka seperti ketakutan dan ingin isu ini secepatnya hilang dan dilupakan publik. Namun sebagai orang korban berarti ya, kalau benar itu kan dia tetap korban, dia tetap harus melaporkan bahwa ada peristiwa seperti ini. Bukan saya, harus seperti itu, bukan bilang wah. Nah tadi saya bilang kalau orang ikut-ikutan seperti ini karena kami itu korban jadi dibekukan. Memang TPO sudah dibekukan, tapi namanya Bang Egi sama saya masih hidup, masih merasa. Ini kan kebohongan-kebohongan yang mereka perbuat kepada kami itu masih sakit hati. Ya kan? Nah, itu kata Bang Egi. Saya sependapat. Jadi suaminya ya, tiba harusnya melaporkan nih. Ada isu ini. Ya? Oh, harus. Isu apa itu? Isu apa? Aduan. Isu apa? Nah, tadi kita dia belum dengar ya. Jadi kita mengulang jadinya. Nah, padahal udah tahu saya rasa. Ya pertanyaannya waktu itu Pak DHL ada di lokasi yang disebut apa enggak gitu. Pertanyaannya gitu. Oh tidak. Dan saya tidak pernah ngintip nggak pernah. Lihat medsos. Oke. Kalau Nah, saya sampaikan apabila ini nanti saya mau cari Farhad, apabila benar, nah, ternyata Farhad sesuai isi materi video narasinya akan melaporkan. Kalau tidak Farhad melaporkan, saya melaporkan. Setidak-tidaknya saya jadi saksi Farhad. Kasih tahu Farhad ya. Walaupun saya sudah. nah, kalau Farhadnya benar, Farhad yang tangkap gitu. Ya, oke. Udah ketemu Farhad baru udah hubungin Farhad. Sudah chat-chatan dengan Roy juga, dengan siapa lagi? Dengan Repli juga udah. Cuma mereka nggak mau jawab, ya kan? Nah, resiko dia, ya. Nah, ngaku dihianati, seolah-olah saya temannya kan? Kita bukan temannya. Kalau seperti ini. Sebagian kelompok memang ada yang meragukan pernyataan dari Farhad Abbas terkait dugaan perselingkuhan ini. Itu wajar karena memang belum disodorkan bukti. Tapi perlu dicatat, Farhad ini adalah pengacara.
Jadi dia paham ancaman hukum jika dia menyebar fitnah. Itu pertama. Kedua, ketika Farhad membuka ke publik, biasanya dia sudah yakin terlebih dahulu. Dia memiliki sumber dan bukti. Teman-teman mungkin masih ingat, saat Farhad Abbas membongkar di Rakyat Bersuara soal dugaan ada surat kematian Rismon. Banyak yang tidak percaya, dan setelah Roni Teguh CS ke Yamaguchi, ternyata benar adanya. Pihak kampus menurut Roni Teguh sudah memverifikasi bahwa ada surat kematian Rismon yang dikirim keluarganya yang diduga dilakukan istrinya. Sehingga Rismon tidak menyelesaikan studinya di Universitas Yamaguchi, Jepang. Jadi bagi saya, pernyataan Farhad terkait dugaan perselingkuhan ini patut diperhitungkan kebenarannya. Kita simak kembali pernyataan Farhad Abbas supaya makin jelas. Dokter Tifa itu nggak penting gitu. Ya. Justru saya dapat informasi 5 hari dia di Solo tidak diterima oleh Pak Jokowi. Gitu. 5 hari. Jadi Dokter Tifa, kamu jangan terlalu banyak bicara ya. Kita hanya menerima RJ daripada Pak Rismon Sianipar. Makanya saya jumpa dengan Bang Rismon. Jadi kalau Dokter Tifa berbicara seenak perutnya, justru saya katakan bahwa Dokter Tifa ini orangnya labil. Dari rekam jejak yang kita lihat bahwa dia memiliki cenderung memeledak-meledak gitu. Dapat informasinya mereka itu keluarganya banyak yang mati muda kena penyakit darah tinggi. Meledak. Nah, sekarang kami lagi mengejar ya adanya hubungan emosional antara orang yang menghina Pak Jokowi itu terkait dengan perbuatan cabul dan pengkhianatan kepada keluarga yang dilakukan oleh pengacara yang terkenal hebat tapi memiliki rumah tangga, tapi mereka berada dalam satu kamar yang sama dan di tempat karaoke yang sama. Nah, mudah-mudahan polisi bisa menyidik ada hubungan apa mereka di sana, karena menurut pengakuan dari Rismon, pengacara tersebut yang inisialnya RH, dialah orang yang memaksakan Rismon untuk mengatakan bahwa ijazah yang ditunjukkan pada gelar khusus itu tetap palsu. Kemudian atas perintah seorang mantan petinggi KPK dengan inisial Abras yang mengendalikan semua pengacara untuk melakukan satu perlawanan yang kita anggap agar isu ini dapat memberikan keuntungan ekonomi buat kelompok-kelompok tersebut. Ada Michael, ada RH, para YouTubers, mereka segala macam. Mereka ingin isu ini sampai tahun 2029. Kemudian ada geng Makassar yang memang tergantung orang-orang dari Sulawesi Selatan. Ada jenderal berbintang 4, inisial SS. Kemudian ada juga partai politik dan tokoh-tokoh petinggi partai memang ada. Nah, kalau kaitan dengan Rismon, ada beberapa yang ketemu, ada juga yang tidak. Bahkan semua rekamannya ada. Nah, jadi kita tunggu saja. Mudah-mudahan Rismon bisa menyampaikan dalam berita acara sebelum beliau di SP3 perkaranya, sehingga ini berlanjut. Bahwa perbuatan yang bermotif ekonomi yang dilakukan oleh tim mereka semua ini tentu ada dalangnya gitu. Dalangnya terungkap. Dan dalangnya dulu ada sudah menjadi tersangka tapi takut nangis, tapi ternyata masih menggunakan cara-cara kebencian dia terhadap Pak Jokowi. Inisial Abras tadi. Nah, jadi kalau bagi tim relawan Dokter Tifa itu kita anggap kayak butiran debu saja. Ibaratnya Rismon ini adalah pemegang payung di saat hujan. Ketika Rismon sudah KO, mereka kebasahan semua. Nah, kalau orang udah basah kuyup dan tenggelam, ya begitulah. Kemudian ditolak RJ-nya, kemudian dia mengatakan menyerang terus Pak Jokowi, itu hanya gayanya saja. Tapi yang jelas sedikit lagi mereka akan KO dengan laporan-laporan, karena RH ini menuduh bahwa Polda merekayasa bukti. Nah, kemudian mereka adalah sebagai, menurut kata Rismon, bahwa bagaimana RH bisa berjuang kalau dia mengkhianati keluarganya. Kemudian beberapa saksi sudah ditanya juga dan mungkin akan dipanggil
hubungan spesial yang membuat atau mengancam jika Dr. P ini mengikuti Jack Richmond, maka hubungan pribadinya mungkin akan terbongkar atau terungkap. Tapi walaupun tidak masalah kita bersatu, kami akan segera mengungkap kasus itu semua, ya. Karena data rekaman baik di ruang karaoke maupun di hotel tentang keberadaan mereka satu kamar itu sedang diselidiki dan punya bukti-buktinya. Nah ini kita akan pertontonkan bagaimana orang yang memperjuangkan tentang moral tapi berjuang demi nama baik, jabatan atau profesi sebagai pengacara, tapi ternyata mereka tidak bermoral. Bagaimana seorang wanita yang memperjuangkan, memperjuangkan seolah-olah ada keadilan, tapi mereka melakukan satu perbuatan yang amoral, kira-kira seperti itu. Berarti Richmond sendiri akan membongkar semuanya, Bang? Semua akan dibongkar, sudah dibongkar. Kita sudah punya rekaman pembicaraan, wawancara kita semua udah lengkap semua. Jadi kalau dikatakan fitnah itu tidak fitnah. Ada yang berpandangan tidak baik mengangkat soal isu ini karena bersifat pribadi. Tapi mereka lupa, Tifu CS menyerang Pak Jokowi juga karena hal pribadi, yaitu ijazah. Ijazah itu dokumen pribadi, bukan publik. Bahkan fitnah kepada Pak Jokowi sangat keji. Pak Jokowi dituduh tidak pernah kuliah di UGM. Foto di ijazah bukan Pak Jokowi dan lain-lain. Kedua, karena Repli dan Tifu ini suka bicara moral bangsa dan menyerang Pak Jokowi juga soal moral. Tapi jika ini terbukti, berarti moral mereka yang dipertanyakan. Kita beralih dulu dari Repli Hormon dan Dr. Tifu. Kita sekarang bahas Refli Harun dan Dr. Tifa. Ternyata netizen melakukan penelusuran dan cocokologi dan menemukan sebuah video yang menunjukkan ada chemistry luar biasa antara Refli dan Tifa. Yaitu ketika Refli hafal hut Tifa dan mengaku sama dengan istrinya. Jadi 14 hari ya, jadi di hari di MK itu ada hari kerja, ada hari yang hari benar. Jadi Sabtu, Minggu atau libur itu tetap dihitung. Jadi jatuh temponya itu sehari sebelum Dr. Tifa ulang tahun. Jadi begitu ya. Kau tahu? Hah? Loh, tahu persis karena sama dengan yang di rumah. Tapi itu mungkin biasa. Sebagai pengacara ya harus hafal hut kliennya, hobinya, warna favoritnya, makanan kesukaannya. Dan itu harus terus diingat. Tapi bagi saya, Refli dan Tifa memang sebatas lawyer dan klien. Tidak ada hubungan spesial. Mereka kelihatan seperti orang suci. Yang satu berjilbab, oracle lagi, sekelas Plato dan Socrates. Dan satunya lagi, pakar hukum handal yang katanya tidak pernah kalah di MK. Gugatan terbaru bukan ditolak MK, katanya tidak diterima aja. Jadi Refli dan Tifa ini jelas beda dengan si Repli Hormon dan Dr. Tifu, sebagaimana yang dijelaskan Farhad Abbas. Jadi kepada Repli dan Tifu, tolong beri klarifikasi yang proper dan terang benerang. Tampillah ke publik secara bersama, beber bukti kalian tidak pernah sekamar, tidak pernah karaoke bareng dan lain-lain untuk menguatkan kalian. Karena jika kalian diam dan terus menutupi, ini akan makin menguatkan dugaan tersebut. Teman-teman, itulah informasi yang bisa saya share di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kontra narasi. Klarifikasi tentang saya bawa chat bahasa begini, Tifa nggak ada janjian. Iya. Dia harus melaporkan. Fakta aja deh. Dapat duit dari George Soros lagi. Gua nggak ngomong itu tadi. Tadi gua ngomong. Udah sekarang klarifikasi aja. Chat ditangguh ya. Chat seperti apa, Pak? Jadi harusnya kan udah dibantah itu. Bang, bentar Bang, satu-satu. Tifa betul lah, coba saya nanya. Tifa betul lah. Bang, bentar Bang. Sabar satu-satu Bang, ngomong Bang. Kita sudah jelaskan. Ini lebih kompeten nih. Ya, WA palsu yang dibilang itu. Saya menerima WA atas nama Dr. Tifa, tapi saya tidak publis pertamanya. Kemudian, karena tidak terrecord, karena saya tidak pernah bertemu atau berinteraksi dengan Dr. Tifa itu. Kemudian, ya, dia mengirimkan e-flyer selamat Idul Fitri. Ya, saya kaget kan ada fotonya kan. Kemudian ya saya save. Ketika saya save, itu memang automatically namanya itu Dr. Tifa, bukan saya tambahkan Dr. Tifa. Automatically dia langsung masuk itu Dr. Tifa. Ya, kemudian saya tanya, ya, mohon maaf lahir batin saya jawab. Kemudian dia tanya, saya tanya dulu, apakah ini benar Dr. Tifa? Iya Bang.
Kemudian dia jawab lagi, Bang Andi tolong difasilitasi saya untuk bertemu Pak Jokowi di Solo dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Kemudian dikirim lagi, tolong jangan dipublikasikan ya Bang. Kemudian saya bilang, oke, bisa nggak kita bertemu dulu? Karena saya ragu apakah ini penipuan, apakah ini jebakan. Makanya saya ragu untuk itu. Tapi dia balas, bisa Bang, saya akan diskusi dengan PA saya Al-Katiri. Kaget saya kan, Bang kan dia tahu ada Al-Katiri. Oke, saya diam dulu. Kemudian 30 menit kemudian dia balas, bisa Bang, di Tebet di Hotel Tem jam 10 saya akan datang bersama Al-Katiri. Saya curiga, saya telepon Al-Katiri karena saya pernah dalam satu frame di TV One itu bertukar nomor telepon. Nah di sana saya tanya, Bang Al-Katiri, kita bertemu besok katanya Dokter Tifa itu di Coffee Time jam 10. Oh dia juga kaget. Kok saya nggak dikasih tahu, saya ada di Denpasar. Dia bilang, oke, mungkin Bang Al-Katiri bisa cek ini nomor teleponnya. Nah, dia telepon, terus dia balik lagi ke saya. Saya tidak tahu ini nomor karena saya tahu semua nomornya Tifa dan saya sudah tanya kepada keluarganya sistemnya itu tidak ada. Oh begitu Bang. Oh berarti ini adalah penipuan. Ya kan, saya katakan, oh terima kasih Bang, ini berarti penipuan. That's it, sudah. Saya nggak ada hubungan lagi kan. Kenapa besok paginya dia plot twist seolah-olah saya yang mengajak Dokter Tifa untuk kerja sebagai maklar. Dia katakan itu. Nah inilah kenyataan yang ada. Saya masih ada setiap terbalik. Saya ada screenshotnya. Dan screenshot yang dipegang oleh Roy Suryo itu ada screenshot saya yang saya kasih ke Al-Katiri. Nah kenapa Al-Katiri menyebarkan itu? Ini pertanyaan saya, apa motifnya dia menyebarkan itu sehingga dibuat oleh Roy Suryo itu ya sebagai itu pembuatan dari termul katanya. Teman-teman juga. Dan saya sudah cek memang dalam get kontak itu adalah tulisannya penipuan. Ya sih. Tapi kemudian saya cek lagi, kok tulisannya AA, Ade Armando. Ini poinnya. Jadi apa? Saya malah curiga, jangan-jangan pupuk apapun dibuat oleh Roy. Nah iya. Saya dugaan aja, gitu kan? Karena begini, kenapa ke penipuan kok tiba-tiba berubah menjadi ada nama orang? Nah ini kan pertanyaan gitu. Tapi yang jelas teman-teman semua ya, mereka ini selalu menggunakan segala cara untuk plot twist untuk itu. Ya, apapun itu. Bang Egy aja coba dibikin seperti itu. Bang Damai pun dibikin seperti itu. Penghinaan dilakukan itu. Saya katakan mereka itu adalah pembohong besar yang ingin mengacaukan Republik ini dengan narasi-narasinya dia. Ya, untuk apa? Pembenaran dari dia karena dia itu mereka tidak mempunyai barang bukti dan mereka tidak berani masuk ke pengadilan ketika kita tantang. Ayo, pra peradilan mereka tidak mau dan koordinator PH-nya tidak mau memang untuk masuk ke pengadilan dan mencari cara untuk menggugurkan itu dengan gaya-gaya mereka yang kita ketahui mereka itu tidak percaya namanya institusi hukum, tapi dia akan menggiring trial by press. Dia akan menggiring trial by publik, tapi bukan melalui proses pengadilan. Itu yang akan mereka lakukan untuk itu. Tapi kita siap untuk itu. Di sini ada Bang Egy, ada Bang Damai, dan teman-teman semua dan seluruh masyarakat Indonesia memantau untuk ini. Dan kita tetap gaspol untuk melawan mereka. Pertanyaannya, Anda bilang si Rasulullah pembohong besar. Ente bikin laporan polisi kan? Kita hubung di kantor polisi nih. Nah, gini. Kalau kita bicara pelaporan sudah banyak dilapor. Enggak sebagai pembohong besarnya itu. Kalau saya ini adalah kalau kita bicara dia kata saya pembohong, saya kata pembohong, ini narasi. Kita tidak menggunakan. Bro. Ya, kan dugaan kita. Oke. Ya? Jadi klarifikasi. Gitu. Klarifikasi jelas ya untuk itu ya. Tetap di sini. Oke. Jadi kalaupun ada tadi penyampaian saya yang keliru, sudah orangnya langsung sudah memberikan klarifikasi ya. Namun sebagai orang korban berarti ya, kalau benar itu kan dia tetap korban, dia tetap harus melaporkan bahwa ada peristiwa seperti ini. Bukan saya, harus seperti itu, bukan bilang wah. Nah tadi saya bilang kalau orang ikut-ikutan seperti ini karena kami ini korban jadi dibekukan. Memang TPO sudah dibekukan, tapi namanya Bang Egy sama saya masih hidup.
masih merasa. Ini kan kebohongan-kebohongan yang mereka perbuat kepada kami itu Masih sakit hati. masih sakit hati, ya kan? Nah, itu kata Bang Egi, saya sependapat. Jadi suaminya, ya, tiba harusnya melaporkan nih. Ada isu suaminya ini ya? Oh, ada. harus. Isu apa itu? Karena Isu delik apa? aduan. Isu apa? Nah, Itu tadi kita selingkuh sama dia belum dengar ya. Jadi kita mengulang jadinya. Nah, padahal udah tahu saya rasa. Ya pertanyaannya waktu itu Pak DHL ada di lokasi yang disebut apa enggak gitu. Pertanyaannya gitu. Oh tidak. Dan saya tidak pernah ngintip Kan nggak pernah. lihat medsos. Oke. Nah, Bang, berapa lagi pertanyaannya? Bang, balik lagi Bang. Abang Ah. rencana hari ini mau ngelaporin. Itu tadi belum selesai karena terpotong hal yang lain. Tapi nggak jadi. Itu bagaimana Bang? Mungkin Saya boleh gini, dijelasin ulang. Saya mau ngobrol dulu sama polisi. Apakah yang akun namanya si Harun Rasid itu pantas nggak dibuat laporan? Kalau menurut saya, ini menurut saya ilmu hukum, ini bukan delik aduan. Jadi nggak perlu saya ngadu-ngadu sebenarnya. Ini adalah tugas polisi, harus memproses. Saya kira itu. Oke, hari ini membawa bukti apa-apa aja Bang mungkin Bang? Kenapa? Bukti untuk Ya itu melaporkan apa-apa saja. yang apa namanya di Akun tadi. Udah saya udah kasih lihat tadi kan. Bang, ini maksudnya kan laporannya bilang Abang itu tertangkap KPK. Nah, mungkin Abang mengetahui pemberitaan itu kapan dan Minggu lalu, sekitar. Udah lama. Maksudnya lama dari segi waktu ya. Kan harusnya segera. Ngapain kan suasana lagi lebaran bagaimana begini. Baru sekarang lah orang udah pada masuk aja. tapi udah berusaha menghubungi yang bersangkutan. Sudah, saya udah ngomongin Dirkrimum, udah konfirmasi. Ini bisa dilaporin katanya. Nah, makanya saya mau kesini. Tapi menurut saya, tugas polisi aja langsung. Kenapa jadi saya harus lagi lapor-lapor aja udah delik umum. Bang, ini kan bisa dibilang, Sebagai pelayanan kepada rakyat. bisa dibilang ini masih berhubungan dengan kasus ijazah Jokowi. Ibu, ya udah pasti iyalah. Karena kan inisiasi dia membuat satu berita saya ditangkap KPK setelah pulang dari Malaysia. Waktu saya sebelum ke Malaysia pulang dari Solo gitu. Jadi kan kaitannya ke situ. Jadi seolah-olah saya ke Malaysia bawa duit banyak, ada berita yang rekening mencurigakan, alirannya, kemudian dia bilang pulangnya ditangkap KPK. Nah, itu kan sementara saya masih di sini. Itu beritanya udah minggu lalu, itu kan sangat sadis gitu. Itu aja. Mengenal nggak Bang sosok yang Nggak kenal. Tadi kan udah saya kasih lihat, boleh kasih lihat lagi supaya boleh sekali lagi? jelas ya. Si Harun Rasid. Ini nih. Tahan Bang. Oke, siap. Udah ya? Sudah. Thank you ya. Salam. Nah, saya sampaikan, apabila ini nanti saya mau cari Farhat, apabila benar, nah, ternyata Farhat sesuai isi materi video narasinya akan melaporkan. Kalau tidak Farhat melaporkan, saya melaporkan. Setidak-tidaknya saya jadi saksi Farhat. Kasih tahu Farhat ya. Walaupun saya sudah Dan kalau Farhat langsung. benar, Farhat yang tangkap gitu. Ya, oke. Udah ketemu Farhat baru udah hubungin Farhat. Sudah chat-chatan dengan Roy juga, dengan siapa lagi? Dengan Repli juga udah. Cuma mereka nggak mau jawab, ya kan? Nah, resiko dia, ya. Nah, ngaku dihianati, seolah saya temannya kan? Kita bukan temannya. Jadi Kalau seperti ini. hari ini diskusi aja, dikasih aja. Nah, jadi gini hanya menyampaikan bahwa ini ada peristiwa ini, kata Bang Egi. Ini kasus Bang Egi ya. Ya. Ini ada delik umum menurut Bang Egi, sehingga dia nggak perlu melaporkan juga penyidik bisa bertindak. Seperti itulah kira-kira.